Hai, selamat malam semua. Sehat ya, kecuali Pak Mantri. Baik, menurut daftar bacaan Alkitab di gereja kita Minggu tanggal 29 adalah Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai dengan ayat 34. Tetapi saya mau orang semua baca sampai ayat 40. Sekali lagi, Kisah Rasul 16, ayat 16 sampai ayat 40. Teksnya sangat panjang, tetapi sistematis ceritanya, berurut ceritanya, jadi gampang kita mengingat. Nah, yang harus kita ingat beberapa tokoh dalam teks itu. Pertama ada tukang peramal, hamba tukang peramal atau tenung itu ya, yang punya roh tenung. Lalu ada Paulus dan Silas. Kemudian ada pembesar kota. Kemudian ada kepala penjara ya. Kepala penjara. Dan juga ada pejabat kota. Jadi ada pembesar kota lebih tinggi, lalu pejabat kota, kemudian kepala penjara. Lalu ada Paulus dan Silas, lalu ada seorang perempuan tukang ramal. Jadi seorang perempuan yang punya tuan. Jadi perempuan itu punya tuan tukang peramal. Nah, perempuan ini sering dipakai oleh tukang ramal itu untuk mencari uang dengan cara meramal nasib seseorang. Nah, cerita itu terjadi di kota Filipi. Kota Filipi itu adalah bagian dari benua Eropa. Jadi Yesus ada di Yerusalem, itu bagian dari Asia ya, benua Asia. Kemudian Paulus juga ya, berasal dari Asia. Nah, tetapi dalam cerita Kisah Rasul, suatu waktu Paulus bermimpi ada orang Makedonia memanggil dia untuk menyeberang ke Makedonia. Makedonia itu Eropa. Nah, itu bisa kita lihat di dalam pasal 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-12 itu. Itu Paulus menyeberang ke Makedonia atau ke Eropa ketika dia dalam suatu hari di ayat 9 itu ya. Di ayat 9 itu pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, atas penglihatan dalam mimpi itu, lalu kemudian Paulus menyeberang, pergi ke Makedonia, pergi ke Eropa. Nah, salah satu kota di Eropa yang sempat Paulus tinggal beberapa hari itulah Filipi itu. Ya. Jadi kota Filipi itu berada di Eropa. Nah, kota Filipi ini pada tahun 42 sebelum Yesus lahir itu menjadi tempat pembuangan orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin, orang Roma yang miskin, kemudian tentara-tentara pensiun Roma itu, mereka dibuang ke kota Filipi itu. Jadi di kota Filipi itu juga ada orang Roma. Dari mana mereka datang? Pada tahun 42 sebelum Masehi itu, di bawah Kaisar Agustus, mereka itu dibuang ke situ. Ya, jadi salah satu asal
penduduk kota Filipi itu adalah orang Roma. Dari mana mereka? Mereka itu orang-orang buangan. Di zaman Kaisar Agustus di tahun 42 sebelum Yesus lahir. Nah, dalam teks ini diceritakan pada saat Paulus menyeberang ke sana, dia tinggal beberapa hari di situ. Coba orang lihat ayat 12 dari pasal 16. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, selanjutnya di ayat 13 sampai ayat 15 itu diceritakan bahwa suatu waktu atau suatu hari Paulus mencari tempat ibadah orang Yahudi. Karena di tengah kota dia tidak lihat. Lalu dia berpikir, biasanya tempat ibadah orang Yahudi itu, kalau di tengah kota tidak ada, pasti mereka beribadah di tepi sungai. Karena setiap mereka beribadah harus melalui pembasuhan. Nah, karena itu dia pergi ke tepi sungai. Dan ternyata betul. Di situ ada tempat ibadah orang Yahudi. Yang bernama sinagoge itu. Ya. Lalu di situ bertemulah dia dengan sejumlah orang. Terutama beberapa perempuan yang sedang berdoa di situ. Termasuk Lydia di ayat 14 itu ya. Nah, Lydia itu kerja hari-harinya adalah penjual kain ungu. Itu kain yang sangat mahal pada waktu itu. Nah, karena itu Lydia ini termasuk seorang perempuan yang kaya. Lalu berjumpalah Paulus dengan mereka, berdoa, kemudian diceritakan Lydia memberi diri dibaptis ya, oleh Paulus. Bahkan seisi rumahnya. Jadi kayaknya dia ini seorang janda, ya, tetapi janda yang kaya, yang punya usaha kain ungu itu, dan akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat, lalu dia dibaptis dengan sejumlah orang-orang yang ada di rumahnya. Nah, dia ini bukan orang Yahudi. Lydia itu bukan orang Yahudi, orang Roma. Tapi dia sudah menganut agama Yahudi. Karena itu dia ibadah di sinagoge itu. Nah, Paulus berjumpa dengan Lydia yang sudah menganut agama Yahudi. Lalu kemudian dari agama Yahudi, Lydia menerima kepercayaan kepada Kristus menjadi seorang Kristen. Nah, setelah pembaptisan Lydia di ayat 16 dan seterusnya itu diceritakan kepada kita suatu hari lagi Paulus pergi ke tempat itu, ke tepi sungai itu, di tempat ibadah orang Yahudi itu. Paulus, Silas, ya, termasuk Lukas, ya, mereka pergi ke situ. Tapi dalam perjalanan itu ada seorang perempuan yang dipakai oleh tuan-tuan yang memiliki kemampuan meramal. Tukang ramal. Nah, dia di ayat 17 itu mengatakan, orang-orang ini, dia tunjuk kepada Paulus, Silas, dan Lukas, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Nah, tetapi tujuan dari perempuan itu yang dijadikan alat dari tukang ramal itu sebenarnya bukan tujuan untuk supaya orang mendengarkan perkataan itu menyembah Yesus, bukan. Tujuannya adalah untuk membenarkan ramalan mereka. Jadi perempuan itu bilang mereka ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Itu maksudnya orang-orang yang dengar itu bukan terima Paulus, Silas, dan Lukas, tetapi supaya mereka tambah yakin kepada ramalan si tukang ramal itu.
Sekaligus supaya Paulus dan Silas dan Lukas itu diejek oleh orang-orang di Filipi. Jadi itu tujuannya. Makanya Paulus merasa terganggu ya, diceritakan dalam ayat 18 itu. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Jadi berulang-ulang tuh perempuan itu bilang, dong ini hamba Allah yang maha tinggi. Beritakan jalan keselamatan. Supaya ramalannya diakui. Dan supaya Paulus dan Silas diejek oleh orang-orang di Filipi. Nah, Paulus tidak tahan. Lalu kemudian dia mengusir roh tenung itu, roh peramal itu, dan perempuan itu menjadi sembuh. Nah, ketika perempuan itu sembuh, tuan-tuan pemilik roh peramal itu marah. Mengapa marah? Karena nanti dong terdapat uang. Karena yang dong lakukan dengan ramal itu untuk cari uang. Nah, sekarang dorang pe hamba itu, dorang pe kaki tangan itu sudah sembuh. Dalam nama Yesus, Paulus mengusir roh tenung itu, lalu sembuh. Berarti menghalangi mereka untuk cari uang. Nah, karena itu dong marah. Lalu provokasi itu masyarakat di kota Filipi itu. Dorang ini orang Yahudi. Dorang ini ajar kebiasaan yang bertentangan dengan kebiasaan orang Roma. Nah, tadi saya bilang bahwa di kota Filipi itu penduduknya juga orang Roma. Nah, ketika Paulus datang itu orang Roma dan orang Yahudi sangat bermusuhan. Nah, ketika tuan-tuan roh peramal itu mengatakan, dong ini orang Yahudi. Ajar adat yang baru yang tidak sesuai dengan adat orang Roma. Provokasi begitu membuat orang Filipi marah. Akhirnya mereka dianiaya. Jadi semua orang datang kumpul, pukul pada orang. Karena provokasi tadi. Ini orang Yahudi. Kebetulan dong sementara itu baku benci. Dengan mengatakan dorang ini orang Yahudi, ajar tradisi yang tidak sesuai dengan tradisi Roma, ya masyarakat marah. Lalu pukul dera pada orang, pukul ya, koyak baju, ya, rabe baju. Sampai bawa ke penjara. Artinya bahwa orang-orang Filipi lebih mementingkan uang, lebih mementingkan diri mereka sendiri, ketimbang mendengar pemberitaan dan ajaran Paulus. Tadi ketika Lydia menerima Yesus dan dibaptis, setelah itu ada banyak orang Filipi yang masuk Kristen. Banyak orang menjadi pengikut Yesus. Orang Yahudi membenci kenyataan itu. Ketika perempuan dorang pe orang itu Paulus sembuhkan, lebih tambah marah lagi. Sudah dapat uang lagi. Sudah bisa ramal lagi. Lalu bikin provokasi. Dong ini orang Yahudi. Ajar tradisi yang bertentangan dengan tradisi Roma. Marahlah semua orang. Sampai masuk ke penjara. Nah, sampai di penjara di ayat 25, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi, ya. Di ayat 25 itu dibilang, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dong herang ini dua tawanan ini. Karena biasanya orang masuk penjara itu bukan berdoa dan menyanyi. Orang masuk penjara itu selalu memakai, iya toh? Apa ya? Semacam marah, makian, selalu ada kata-kata makian di penjara itu. Tapi dua orang ini beda. Dong berdoa dan dong menyanyi. Nah, setelah itu terjadilah gempa bumi
di ayat 26, terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Sendi-sendi penjara itu goyah. Lalu terlepaslah belenggu. Jadi semua orang di penjara itu, lalu yang dong ada pasang di kaki itu, pasungan kaki itu terlepas. Ini sendi-sendi bangunan penjara juga terlepas. Ya. Akibat dari doa dan pujian. Nah ini luar biasa ya. Sama dengan Israel mengelilingi Jericho itu ya. Hanya menyanyi itu, kota itu runtuh. Tembok itu runtuh. Seperti Paulus dan Silas. Menyanyi dan berdoa, penjara menjadi terlepas semua sendi-sendi. Bahkan rantai-rantai yang ikat kaki mereka, atau kayu-kayu yang memasung kaki mereka juga terlepas semuanya. Nah, saat terjadi gempa bumi, si kepala penjara tidur. Sedang tidur tapi kemudian dia kaget. Lalu kemudian dia takut. Dia takut tuh dua hal. Takut pertama, dia ingat tuh perempuan yang bilang itu. Mereka ini hamba Allah yang Maha Tinggi. Jadi dia takut pertama itu, oh betul itu perempuan itu bilang. Dong ini pasti utusan dewa ini. Sehingga ketika dorang masukkan ke penjara, dia menganggap tindakan itu keliru. Dia takut itu. Dia ingat perempuan yang beberapa hari itu bilang, mereka ini hamba Allah yang Maha Tinggi. Takut yang kedua, itu dia takut dong lari. Karena ada hukum di Roma itu bilang, kepala penjara yang tidak menjaga dengan baik tahanan, hukumannya akan seperti tahanan itu. Nah, karena dia takut dua hal itu, dia hendak bunuh diri. Nah, ketika dia hendak membunuh diri, Paulus bilang, jangan di ayat 28 itu. Orang semua ada di sini, tara lari. Tak usah bunuh diri. Ya, kira-kira begitu. Nah, si kepala penjara itu heran. Heran pertama, orang-orang ini kan tadi siang diperlakukan begitu kejam. Sekarang semua belenggu terlepas, rantai-rantai putus. Tapi don terlari. Juga don berlaku baik kepada si kepala penjara itu. Jadi dia heran, ini orang dari mana ini? Yang tidak biasa seperti itu. Ini kalau tahanan biasa solari ini. Iya toh, setelah pas rantai, pasungan di kaki setelah pas, pasti lari. Tapi don dua ini terada. Ya. Tetap saja di situ. Nah, ayat 30 sampai 34 menceritakan bahwa akhirnya si kepala penjara juga terima Yesus. Seisi rumahnya juga dibaptis, ya. Dan dia kemudian percaya kepada Yesus. Jadi pertama Lydia dan seisi keluarganya, kedua si kepala penjara di Filipi itu dan seisi rumahnya dibaptis. Nah, ayat 35 sampai ayat 40 itu yang saya sebut dengan pil pahit itu. Jadi pil pahitnya ada di ayat 35 sampai 40. Ketika terjadi gempa bumi, pembesar-pembesar kota itu, mereka juga ingat, ini jangan-jangan yang Tuhan kasih masuk tadi siang ini. Dorang itu seperti dibilang perempuan itu utusan yang Maha Tinggi. Jangan-jangan tagal Tuhan kasih masuk dong penjara, maka terjadilah gempa bumi. Maka dong minta supaya kasih keluar. Ya, suruh pejabat dan suruh kepala penjara, kasih keluar pada don dua sudah. Suruh don dua itu keluar dari penjara, juga keluar dari kota ini. Tetapi Paulus tidak mau. Paulus dan Silas tidak mau pergi. Dimasukkan ke dalam penjara tanpa pengadilan. Ya, ini yang Paulus mau kritik. Sehingga dia tidak mau pergi begitu saja. Ya. Ternyata Paulus itu bukan orang Yahudi yang dituduhkan oleh orang banyak tadi. Paulus itu warga negara Roma juga. Ya.
Nah, dia itu memang berasal dari Tarsus. Tarsus itu Turki. Tapi kemudian menjadi warga negara Roma. Ya. Ketika dia bekerja sama untuk membasmi orang Kristen itu, dia menjadi warga negara Roma. Jadi dia tercatat sebagai orang Roma juga. Nah, ketika orang tahu Paulus orang Roma, pembesar-pembesar kota Filipi juga semakin takut. Ini kalau Paulus lapor di wali kota, itu orang bahaya. Maka akhirnya dong datang minta maaf itu. Ya, di ayat 39. Ya. Mereka datang minta maaf. Lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Jadi, dong talang pil pahit sendiri kan. Awalnya menuduh dia, provokasi dia orang Yahudi, ternyata dia orang Roma. Lalu akhirnya masuk penjara, minta maaf. Setelah kejadian-kejadian itu, akhirnya minta maaf. Don talang pil pahit sendiri. Kira-kira begitu pil pahitnya ya. Nah, cerita ini mau mengingatkan kepada kita kurang lebih dua hal. Yang pertama, jangan gara-gara uang, jangan gara-gara kepentingan diri sendiri, lalu buat provokasi. Ya, seperti yang dibuat oleh pembesar-pembesar kota itu, atau pejabat-pejabat kota itu, atau tuan roh tenung itu, pemilik roh tenung itu, tukang-tukang ramal itu. Karena cinta akan uang, bikin provokasi. Karena cinta diri sendiri, bikin provokasi. Itu yang pertama. Makna yang kedua, mengajak kita untuk jangan melihat suku atau etnis sebagai penghalang untuk saling mengasihi. Nah, tadi kan kita dengar provokasi dong ini orang Yahudi. Waktu itu kan baku benci itu Yahudi dan Roma kan. Nah, tapi akhirnya akibat provokasi itu malu sendiri kan, talang pil pahit sendiri kan. Nah, karena itu kalau mau hidup saling mengasihi, hidup bersama, jangan beda-bedakan suku. Jangan beda-bedakan etnis. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana ini kita ceritakan kepada anak sekolah minggu dan anak remaja. Yang pertama, kepada sekolah minggu. Kepada sekolah minggu, sampaikan cerita Paulus sampai datang di kota Filipi. Jadi mulai tadi dia mimpi ya, dalam penglihatan, ada panggilan dari Makedonia, dari Eropa itu, lalu dia pergi ke Eropa, pertama itu kota Filipi itu. Nah, terjadilah peristiwa dia cari tempat ibadah, ya, bertemu Lydia, lalu ada perempuan tukang ramal, ya, akhirnya terjadi provokasi, masuklah Paulus di penjara. Di penjara itu kepala penjara dibaptis. Ya. Lalu sesudah itu para pejabat, pembesar kota malu sendiri. Ya, akibat dari tindakan mereka sendiri, malu sendiri, akhirnya minta maaf kepada Paulus atas apa yang sudah mereka lakukan. Jadi ajarlah kepada anak-anak kita, jangan suka tuduh sebarang begitu. Ya, jangan suka menuduh. Kalau belum tahu DP cerita sebenarnya, jangan tuduh orang, apalagi provokasi orang. Ya, nanti talang pil pahit sendiri, kira-kira begitu. Kepada remaja, selain cerita sejarahnya seperti itu, kepada remaja itu dua hal tadi itu penting.
Jangan cinta uang, jual Yesus. Ya. Jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri, korbankan organisasi remaja. Korbankan iman, tidak boleh. Lalu yang kedua, bergaullah dengan siapa saja tanpa membedakan suku atau etnis, tetapi hati-hati. Hati-hati dengan sikap menuduh, curiga, tanpa keterangan yang pasti. Tanpa informasi yang jelas. Jadi kalau cuma dengar orang bilang, jangan dulu percaya. Apa itu dong bilang? Lihat itu dengan mata bukan dengan telinga. Artinya itu. Jadi sesuatu itu harus orang lihat sendiri, amati sendiri apakah ini benar atau salah, baru bisa ambil sikap. Jangan cuma dengar orang cerita. Ya, kira-kira begitu maksud. Silakan bergaul dengan siapapun, tapi ingat, kadangkala dalam pergaulan-pergaulan yang terlalu bebas, yang terlalu terbuka, kita bisa masuk dalam lingkaran menuduh orang, mencurigai orang, hanya dengan orang bilang. Nah itu jangan. Harus dengan penelitian yang saksama, kajian yang saksama, untuk mengatakan bahwa ini benar atau ini salah. Karena itu hati-hati supaya jangan sampai tontalang pil pahit itu. Jadi mengajak remaja untuk menjaga diri, menjaga pergaulan, jangan sampai akibat dari pergaulan, maka menyesal sendiri. Talang pil pahit sendiri. Malu karena berbuat sendiri gitu. Ya? Jangan. Baik. Itu kira-kira yang mau saya sampaikan. Mari kalau orang mau diskusi. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Mungkin langsung saja. Pertanyaan saya sini adalah, apakah kita bisa bandingkan mengenai ibu-ibu yang dinyatakan sebagai mempunyai roh tenung yang ada di dalam Alkitab ini, apakah kita bisa bandingkan dengan orang-orang yang zaman-zaman sekarang dengan seperti roh-roh tenung itu? Apakah dia sama dengan di dalam Alkitab ini atau bagaimana? Ini misalnya ya kode-kode alam, ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kalau saya mengenai beramal. Kalau di zaman sekarang juga masih banyak beramal. Kita tahu bahwa beramal adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Kehidupan kita sudah diatur oleh Tuhan. Baik hidup, baik mati sudah diatur oleh Tuhan. Tapi kalau orang lihat di media sosial, banyak peramal-peramal. Yang saya mau tanya, apa sikap kita supaya kita bisa meyakinkan orang bahwa peramal-peramal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mungkin itu saja. Oke, jadi inti dari pertanyaan Pak Esrom, Ibu Nel sama ya. Ini anti peramal dua-dua ya. Oke. Meramalkan sesuatu untuk zaman sekarang bisa dilakukan dengan ilmu dan teknologi. Ya, misalnya perakiraan cuaca itu kan ramal ya. Tapi itu dilakukan dengan ilmu pengetahuan.
Nah, yang dilarang oleh Alkitab adalah kita meramal sesuatu dengan menggunakan kekuatan-kekuatan di luar kepercayaan. Jadi roh tenung itu di luar kepercayaan. Para nabi perjanjian lama maupun perjanjian baru dalam hal tertentu juga bertindak sebagai peramal itu. Ya, mereka kan membicarakan masa depan. Ya, memang dalam arti tertentu mengatakan sesuatu yang akan terjadi dengan petunjuk Tuhan. Bukan dengan petunjuk di luar Tuhan. Nah, si perempuan dalam cerita ini di kota Filipi ini untuk cari uang, untuk kepentingan diri sendiri, lalu menggunakan kekuatan di luar Tuhan. Kalau para nabi menyampaikan masa depan, nubuatan masa depan, bukan untuk dirinya sendiri. Bukan cari uang. Ya, itu bedanya. Dan dia lakukan itu atas petunjuk Tuhan yang datang kepadanya. Kalau ilmu pengetahuan meramalkan cuaca yang akan terjadi, juga berangkat dari analisis ilmu pengetahuan. Nah, itu menjadi bagian dari pengetahuan kita untuk menentukan sesuatu yang akan terjadi. Itu tidak masalah. Supaya orang berjaga-jaga. Tetapi kalau meramal untuk cari uang, untuk diri sendiri, dengan kekuatan di luar ilmu pengetahuan dan Tuhan, nah itu yang dilarang dalam Alkitab. Nah, apakah kode alam itu bagian dari ilmu pengetahuan? Saya tidak tahu juga ya. Karena banyak itu ya, syair-syair itu. Ya, itu banyak. Gambar-gambar dan seterusnya ya. Apakah itu ilmu pengetahuan atau sekedar kepercayaan dalam tradisi masyarakat tertentu? Nah, karena juga ada itu, apa istilahnya? Yang bintang-bintang itu. Ada Virgo, apa istilahnya itu? Itu kan juga bagian dari ramalan ya. Jadi orang ini tradisi orang Cina, ya orang Tionghoa yang melihat tanggal kelahiran atau bulan kelahiran lalu bisa mempengaruhi seseorang. Ada yang ramal di telapak tangan ya. Dan seterusnya. Sio. Sio. Sio macam ya, macam-macam sio ya. Ada tikus. Nah. Sio kambing dan macam-macam. Ular ya. Nah, itu tradisi orang Cina itu ya. Dan orang Cina sangat meyakini dan itu menjadi bagian ilmu pengetahuan mereka. Kita yang berada di luar mereka pasti agak aneh ya melihat kepercayaan itu. Tapi mereka sangat percaya dengan sio-sio itu. Nah, kita ingat dalam cerita Alkitab juga ada orang berdasarkan petunjuk bintang bisa tahu ada lahirnya juru selamat kan? Orang Majus itu. Jadi itu ilmu pengetahuan, tidak apa-apa. Untuk menganalisis masa depan. Untuk mencari tahu suatu masa depan. Meramal dalam arti tertentu ya, tidak apa-apa. Asal jangan kita lakukan demi mencari uang, mencari diri kepentingan sendiri, lalu di luar kehendak Tuhan, di luar ilmu pengetahuan. Jadi tergantung dia meramal itu dengan motivasi apa. Ya. Jadi kita pakai kata meramal karena memang itu meramal. Beda dengan roh tenung. Ya. Memang roh tenung itu tukang ramal juga. Tapi dia menggunakan roh tenung. Bukan roh kudus itu. Bukan roh Tuhan. Bukan juga ilmu pengetahuan. Nah, itu yang tidak boleh.
Di media massa atau media sosial online itu juga ada banyak. Malah juga ada yang menyesatkan kita ya. Misalnya ada bilang dia pernah naik ke surga, ketemu Abraham, nanti tahun depan ini jadi apa, ya kan begitu. Seperti saya ingat kemarin di tahun 2022 bulan Februari itu bilang Yesus datang. Ya. Nah itu menyesatkan kita juga. Itu dapat dari mana itu? Alkitab tidak bicara itu. Jadi memang kita harus dasarkan pada Alkitab untuk memilah-milah mana itu roh-roh yang baik, mana roh-roh yang jahat. Ada meramal yang baik, ada meramal yang jahat. Apa ukurannya? Alkitab sebagai standar orang untuk memilah atau untuk membedakan. Supaya jangan sesat, jangan gampang percaya juga karena tukang ramal ini. Nah, semua itu ada di sekitar kita. Ya, jadi kalau cerita di kota Filipi dihadapi oleh Paulus, sekarang di kehidupan kita ini kita juga hadapi yang semacam Paulus hadapi. Ya, jadi teruslah berhati-hati, rajinlah baca Alkitab untuk menyaring semua yang datang, semua yang kita lihat, semua yang kita saksikan, supaya jangan sampai kita disesatkan ya, oleh roh-roh zaman ini. Begitu? Oke. Masih ada? Iya, terima kasih untuk kesempatan ini. Ini sebenarnya saya cuma cerita pengalaman saja. Bulan kemarin, waktu saya buka-buka Facebook, saya ada dapat baca satu tentang amalan-amalan. Jadi dong suruh kalau memang ingin tom punya kesulitan, ada punya pergumulan dengan segala macam, yang pertama dong suruh tekan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Nah, saya coba tekan itu, dan kemudian mulai keluar itu tulisan-tulisan amalan. Tulisan amalan, jadi saya diamalkan bahwa memang saya punya kehidupan saat ini sedikit terpuruk. Jadi memang kebetulan memang waktu itu kehidupan, saya rasa memang ada sedikit terpuruk menyangkut dengan ekonomi, jadi lemah sekali. Saya sedikit percaya juga dengan amalan itu. Jadi baca, kemudian dong jelaskan bahwa hati-hati dengan beberapa hari ini ke depan, jangan keluar rumah atau menghindar dari segala bentuk sama di jalan, harus hati-hati jangan sampai ada kecelakaan. Jadi dong ingatkan pas saya dengan tanggal lahir yang saya berikan, itu di situ saya diamalkan seperti itu. Ke depan nanti juga beberapa bulan ke depan, pokoknya segala sesuatu yang ada pada saya juga akan habis menurut mereka. Dan saya rasa takut juga. Tapi kemudian setelah ini saya tak kasih stop sampai situ, saya baca terus sampai terakhir. Ternyata saya dapat DP kunci. Dong cuma tawarkan ada gelang jimat. Jadi kalau pakai gelang itu, berarti dia akan kembali berlipat ganda dan dia akan bikin tong lebih kaya, tambah kaya. Tapi dengan ada harga yang harus ditebus. Kalau tidak salah 900.000 satu gelang itu untuk dipakai setiap saat. Nah, saya bilang, oh ternyata ini dong cuma kasih laku dompe barang-barang saja nih dia. Dan pada akhirnya kebetulan saya baca itu di kamar, ada bingkai Tuhan Yesus. Saya langsung bilang, Tuhan saya percaya sekalipun hari ini saya dalam kondisi seperti ini, keadaan ekonomi yang tak stabil, tapi saya percaya bukan melalui ini saya akan tidak hanya melalui ini, tidak melalui ini saya bisa dapat uang atau saya bisa kembali keadaan ekonomi bisa kembali, tapi saya percaya Tuhan menyediakan saya berkat di kemudian hari. Dan
pada akhirnya saya sendiri merasa bahwa memang kadang kalau tong percaya sesuatu yang tong yang kalau tong baca kasih selesai, tong selidiki secara sampai selesai, tong cuma percaya begitu, kadang tong bisa terpengaruh. Jadi pada akhirnya saya sendiri seakan-akan minta ampun juga. Jadi melalui firman ini juga, kalau tong lihat di ayat terakhir, di situ dong minta maaf ke Paulus. Jadi sebenarnya kunci juga saya mau tambahkan bahwa setiap orang pasti punya kesalahan. Dan karena itu saling memaafkan satu dengan yang lainnya itu sangat penting. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, itu pengalaman yang menarik. Itu sama dengan cerita di situ ya. Ternyata cuma cari uang ya. Cari duit. Nah, itu hati-hati. Hati-hati sekali dengan gaya-gaya baru roh-roh tenung itu. Jadi itu Eda sudah punya pengalaman, bagikan ke orang semua, orang juga harus hati-hati. Percaya kita itu hanya Yesus saja, jangan yang lain. Termasuk perampe air doa ini ya, percaya Yesus memberkati dan percaya airnya. Sehingga setiap orang yang berdoa kepada Yesus, pasti air yang diberkati Yesus itu akan memberkati pergumulan kita. Jadi tidak tergantung siapa yang mendoakan, ya. Tergantung air itu dari mana, tapi tergantung pada Yesus. Nah, ramalan-ramalan yang berbentuk supaya tong jaga-jaga diri bisa diambil. Tetapi pengharapan bukan kepada yang itu. Pengharapan kita tetap kepada Yesus sambil berhati-hati kalau memang ada petunjuk-petunjuk itu. Dalam kan kadang-kala orang juga mimpi sesuatu untuk hari esok kan. Bisa tong analisis mimpi itu, lalu kemudian hati-hati harus. Tapi jangan tergantung pada mimpi. Tergantunglah pada Yesus. Karena juga bisa memberi petunjuk melalui suara hati kita sendiri, melalui mimpi-mimpi dalam istirahat kita. Jangan sampai tak kancing karena mimpi, itu jangan. Seringkali kan begitu ya, tuh selalu takut karena tuh mimpi. Nah, tapi bawalah mimpi buruk itu, Tuhan ada engkau, saya percaya engkau ada. Itu dia tetap nomor. Iya, iya. Baik, terima kasih sharing kita malam ini. Selamat melayani untuk anak-anak kita, baik sekolah minggu maupun remaja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.